Halo sahabat Linux Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel Linux Care. Setelah hampir 1 minggu lebih nggak ngupload video, uh, karena saya habis melaksanakan ujian tengah semester. So hari ini di kesempatan kali ini saya baru bisa bikin video nih. Oke, nggak masalah. Jadi di video kali ini saya mau membahas tentang man in the middle attack lebih jauh lagi. Di video kemarin saya sudah membahas tentang konsep dasar daripada man in the middle attack, yaitu menggunakan ARP spoofing untuk untuk mencegat antara dua komunikasi server gitu. Nah, di video kali ini saya ingin memperkenalkan konsep lain, yaitu menggunakan SSL strip dan DNS proxy. Oke, kita langsung aja. Jadi SSL strip ini dia sebuah tool yang dibuat oleh Leonardo NFE. Tapi di sini saya mendownload tool ini tidak dari halamannya si Leonardo, karena memang udah nggak ada lagi tool ini, dihapus, nggak tahu kenapa, dan direkomendasikan ke user lain gitu. Nah, disinilah saya mendapatkan tool ini. Tool ini dia bekerja seperti ini. Jadi ini adalah sebuah gambar konsep daripada penyerangan SSL strip tadi itu. Oke. Di sini bisa kita lihat ya, ada dua server yang sedang berkomunikasi, yaitu victim system dan SSL encrypted website. Ya, lebih mudahnya sih victim system ini kita anggap sebagai browser ya, dan SSL encrypted website ini ya kita anggapnya sebagai web servernya. Nah, di tengah-tengah sini ada yang sebagai attacker atau penyerang. Kita ketahui kalau man in the middle attack itu kita melakukan sebuah sniffing gitu di antara dua server yang berkomunikasi. Normalnya server ini berkomunikasi secara langsung antara web server dan browser. Namun ketika ada serangan man in the middle attack, maka komunikasi itu akan diteruskan ke attacker dan attacker akan meneruskan ke web server. Seperti itu pun sebaliknya. Nah, namun peran si SSL strip di sini, ketika browser merequest sebuah link atau alamat situs ke web servernya, itu kebanyakan menggunakan protokol HTTP. Karena gini ya, saya yakin teman-teman semua pasti sangat jarang sekali ketika merequest sebuah situs atau sebuah URL itu menggunakan protokol HTTPS misalnya www.youtube.com. Tapi pasti teman-teman langsung saja menggunakan situs atau URL youtube.com. Nah, ketika teman-teman itu merequest dalam keadaan youtube.com atau google.com, facebook.com, itu berarti teman-teman merequest dalam keadaan HTTP, protokol HTTP, tidak dalam keadaan HTTPS. Nah, si SSL ini itu dia perannya menahan protokol HTTP ini agar tetap HTTP gitu. Jadi si attacker yang menggunakan SSL strip ini, dia akan menerima request dari browser dalam keadaan HTTP. Nah, kemudian si attacker akan mengirim ke web server dalam keadaan HTTPS. Begitupun sebaliknya, ketika web server itu mengirimkan protokol HTTPS ke attacker, maka si attacker akan tetap mengirimkan protokol HTTP ke browser. Jadi informasi itu bisa kita sniff, karena kita ketahui ya, kalau SSL situs yang menggunakan SSL atau HTTPS itu nggak bisa kita snip karena datanya atau komunikasinya terenkripsi. Beda dengan HTTP protokol. Kalau situs itu dalam keadaan protokol HTTP, maka komunikasinya bisa kita sniff atau bisa kita lihat karena ya komunikasinya tidak aman gitu, dan bisa tembus oleh tool-tool sniffing kayak Wireshark atau ya banyak lah tool-tool seperti itu gitu.
Nah, disinilah peran si SSL strip ini untuk mempertahankan komunikasi antara attacker dan browser ini dalam keadaan HTTP. Jadi apa yang si browser kirimkan ke situs tersebut, entah itu username, password dan sebagainya, kita si attacker bisa melihat data itu gitu. Nah, oke, seperti itu penjelasan singkatnya tentang SSL strip. Memang agak berat, mungkin teman-teman kalau ada yang masih kurang paham bisa cari sendiri, kembangkan sendiri, di Google juga banyak situs-situs yang membahas tentang cara kerja SSL strip ini tadi. Oke. Kemudian yang kedua itu ada DNS2 proxy. Nah, kalau DNS2 proxy ini dia perannya itu sebagai kita ketahui DNS itu adalah domain name service untuk merubah IP address dari suatu website menjadi nama domain gitu. Nah, di sini berarti bisa kita bayangkan ya, kalau DNS proxy itu berperan sebagai pengubah atau kata lainnya kita spoof nama si website tadi gitu. Entah itu dari alamat www-nya atau alamat si websitenya tadi. Contohnya ketika kita merequest google.com, maka si DNS proxy ini bisa saja merubah nama google.com itu menjadi web google.com atau misalnya www.email.google.com seperti itu. Pokoknya dia akan merubah nama domain situsnya tadi agar si user itu tidak curiga gitu kalau misalnya situs yang sedang dia kunjungi itu sudah dimasukin atau dirubah komunikasinya dengan si attacker tadi. Seperti itu kurang lebih. Nah, kemudian kita juga perlu menggunakan ARP spoof. Ini pasti sangat diperlukan ketika teman-teman melakukan yang namanya man in the middle attack. Enggak mau tahu itu SSL strip atau pengen ngapain, kalau yang sudah bertemu dengan man in the middle attack pasti akan menggunakan ARP spoofing ini. Oke. Di sini sudah kita berkenalan dengan tool-toolnya, dan sekarang kita akan mencoba. Di sini ada sebuah situs yang bernama HSTS Preload. Kita akan mencoba atau mengetes ketingkatan SSL yang ada di situs-situs gitu. Maksudnya SSL itu dia itu enggak pasti aman juga ya, karena SSL itu dia sifatnya ada beberapa tingkatan juga dan konfigurasinya juga berbeda. So kalau misalnya situs-situs yang menggunakan SSL tapi dengan konfigurasi yang tidak tepat, itu bisa berkemungkinan kita bisa mengeksploitasi juga gitu, kita bisa serang juga gitu. Nah, di sini kita bisa melihat situs-situs apa yang atau situs yang kita pengen coba lihat bagaimana sistem konfigurasi SSL-nya gitu. HSTS gitu, HSTS Preload kalau di sini bilangnya. Nah, kita akan cek di sini ada beberapa situs yang sudah saya coba-coba dan akan kita jadikan contoh dalam video ini juga. Dari situs yang sangat aman, cukup aman, dan kurang aman. Oke, kita akan coba yang sangat aman. Kita coba youtube.com, itu salah satu situs yang sangat aman sekali SSL-nya. Nah, bisa kita lihat di sini status youtube.com is currently preloaded. Jadi cukup aman, sangat aman, dan konfigurasinya juga tepat. Kita lihat lagi yang lain, misalnya seperti instagram.com. Instagram.com di sini ada beberapa kendala tentang SSL-nya, yaitu salah satunya yang ada kita bisa baca not include subdomain directive, no preload directive, max age too low. Sebenarnya saya juga kurang memahami maksud dari error ini, tapi yang pasti situs ini atau HSTS yang digunakan konfigurasinya kurang tepat. Oke. Kemudian akan kita cek lagi seperti twitter.com. Twitter.com juga aman, nggak ada masalah. Kemudian kita coba facebook.com, aman juga, nggak ada masalah. Jadi situs-situs yang aman ini kita nggak bisa sama sekali ya pengen coba-coba ngelakuin SSL strip ke situs ini gitu ya, langsung ketahuan kalau kita pengen merubah protokolnya gitu. Nah, kita coba lagi, kita akan coba ke situs-situs
online shop lokal seperti Bukalapak. Bukalapak.com, kita lihat, oke, ada error HTTP redirect to web first warning. Oke, kita lihat di sini ada errornya. Kemudian kita lihat lagi yang lainnya seperti shopee.co.id. Di sini ada error juga no HSTS header. Nah, nanti teman-teman akan lihat ketika situs-situs yang mempunyai error no HSTS header ini, bagaimana responnya ketika kita coba menggunakan serangan SSL strip. Saya akan contohkan juga situs-situs yang keluar errornya itu no HSTS headernya. Simari WLN ini adalah situs portal universitas yang universitas saya yang saya kuliah sekarang. Dia ada error no HSTS header juga. Kemudian kita cek lagi ada pugi.com. Ini dia no HSTS header juga. Nah, jadi kita cek responnya seperti apa ketika situs-situs yang memiliki konfigurasi no HSTS header ini kita serang menggunakan SSL strip. Oke, langsung aja kita ke terminal. Teman-teman harus menjalankan perintah-perintah ini dulu. Nah, oke, kita harus menjalankan perintah ini. Echo kita jalankan. Nanti teman-teman tinggal copy aja. Akan saya berikan di deskripsi ya. Oke, di sini harus kita pahami kalau di sini ada perintah min-i WLP3S0 yaitu interface. Interface teman-teman masukin di sini WLP3S0 karena saya menggunakan WLP3S0, jadi teman-teman masukin juga. Untuk mengecek interface itu di mana dan apa, teman-teman bisa langsung aja ketikkan avconfig di terminal dan akan keluar. Nah, di sini ada beberapa interface dan pilih aja interface kira-kira teman-teman menggunakan interface apa yang dijadikan akses internet. Nah, kalau ada IP-nya di sini berarti itulah interface yang kita gunakan. Jadi saya milih WLP3S0. Lalu kita enter, kemudian kita lakukan lagi yang ini. Nah, ini juga ada suruh masukin interface, jangan sampai salah ya. Oke, sudah, kita cek di sini redirect TCP anywhere TCP destination port 9000 dan redirect UDP nya juga ada sudah. Oke, kita sekarang jalanin ARP spoof, tool ARP spoof yang ada di YouTube tadi. Oke, kita jalanin enable IP forward, yes, karena kita akan memberikan akses internet ke korban, jadi kita enablekan IP forwardnya. Tapi tadi pertama udah juga sih, udah kita enablekan juga. Oke, karena korbannya di sini adalah Android saya, jadi akan saya masukkan IP-nya, gateway routernya 1 dan interface-nya WLP3S0. Sorry kalau saya ngomong sangat cepat dan cenderung tergesa-gesa karena memang video ini sangat panjang, jadi saya harus mempercepatnya supaya nggak terlalu panjang durasinya. Oke, sekarang untuk ARP spoofingnya sudah berjalan. Nah, oh iya, jadi teman-teman harus download ketiga tool tadi ya. Kalau sudah download, untuk SSL strip ini ada konfigurasi yang harus teman-teman lakukan. Teman-teman kalau baru download harus menjalankan setup.py nya. Oke, setelah teman-teman menjalankan setup.py, langsung aja teman-teman jalankan sslstrip.py dengan perintah python sslstrip.py min-l, masukin port 9000 yang tadi teman-teman masukin di awal ya, yang di sini nih, yang di sini nih. Nah, nih, port 9000. Oke, kita enter ready. Ini kita masukin, ini juga pakai python juga. Oke, sudah, dan ini kita masukin tell me if sslstrip.log. Oke, semuanya udah siap, SSL strip sudah, DNS proxy sudah, ARP spoofing-nya udah, tinggal kita pindah ke Android saya. Oke,
kita akan cek dulu IP dari Android saya apakah benar 192.168.106. Oke, udah benar. Kita kembali, kita buka browser. Oke, sekarang saya sudah ada di browser saya. Jadi kita tadi sudah punya target ya. Oke, di sini sudah DNS browsernya sudah bekerja juga, tinggal waiting request saja. Tadi kita sudah punya beberapa target, yaitu ada pagi-pagi.com, bukalapak.com, Simari, Shopee, Instagram, dan Twitter. Oke, langsung aja kita coba pagi-pagi.com. Pagi-pagi.com. Oke, jadi saya sudah memberitahu tadi kalau peran dari DNS proxy tadi merubah nama domain si situs. Kalau teman-teman perhatikan di atas ini, apa yang beda? Ya, benar. www-nya itu ada 4 ya. Harusnya kan ada 3 aja. Jadi http www, tapi ada 4. Nah, di situ lah. Saya rasa kalau orang awam dan tidak memperhatikan sangat tidak ketahuan ya kalau ini sedang di spoof. Jadi everything is okay. Nah, oke, kita akan coba ketika kita melakukan sebuah login dari halaman ini, apakah kita bisa mendapatkan email dan password dari browser ini. Kita cek. Oke, kita login. Email tidak terdaftar ya, memang karena saya tidak mendaftar. Nah, gimana cara ngelihatnya? Apakah kita berhasil? Kita buka di sini yang tail tadi, dan bam, di sini di bawah sudah ada tercapture email dan password yang kita masukin tadi. Nah, kita tes ke situs kedua, yaitu adalah bukalapak.com. Kita masuk ke bukalapak.com. Apakah bisa? Oke, sekali lagi saya tegaskan di sini apa yang berbeda dari situs yang ada di browser ini. Ya, benar sekali. Kalau di sini ada tulisnya webm.bukalapak.com. Karena normalnya itu kita akan lihat di sini ya. Karena normalnya Bukalapak itu kalau dari HP dia bukan ini ya, bukan webm, tapi cuma m aja gitu. Seperti ini, m Bukalapak. Ya, pokoknya kalau di HP dia mbukalapak.com ya, bukan webm gitu. Jadi ya itu salah satu spoofingnya tadi. Nah, normalnya seperti ini, www.bukalapak.com. Oke, kita login. Oke, ketika kita login, apakah bisa mendapatkan password dan email yang kita masukin? Nah, oke, bahkan nggak ada pesan errornya. Kita lihat di terminal apakah tercapture dari Bukalapak. Oke, kita lihat di sini, ini adalah session dari Bukalapak yang kita masukin. Tuh, kalau teman-teman bisa lihat di sini, dia m.bukalapak aja. Nah, kita lihat, kita cari di sini apakah ada. Oke, di sini ada. Nah, ini dia. Username linuxcare@gmail.com. Untuk passwordnya tes 1234 ya nih. Tes 123456. Oke, berarti kita berhasil capture lagi. Nah, kita cek situs ketiga, yaitu adalah simari.ulm.ac.id. Oke, ini adalah situs tempat saya kuliah. Situs portal ya. Jadi ya, saya suka ngetes sih apa yang ada di kampus, apa yang bersangkut paut dengan kampus. Saya tes semuanya. Oke, Simari. Oke, kita coba sekali lagi. Kita lihat di sini kalau situsnya itu berubah domainnya menjadi websimari.ulm.ac.id. Kalau normalnya itu dia seperti ini.
Nah, ini adalah normalnya daripada domain simari.uln.ac.id. Ya, ini adalah spoof. Kita akan login. Ups, ada kesalahan. Oke, nggak tahu kenapa ini ada kesalahan. Kita cek lagi. Ya, udah bisa. Kita akan login. Ya, saya akan coba-coba nggak pakai nama asli ya. Kita coba dengan passwordnya Linuxcare juga. Kita akan login. Oke, di sini ada keterangan error ya. Di browser memang error karena kan nggak cocok gitu antara username dan password. Kita lihat di sini apakah bisa ditangkap oleh SSL strip. Oke, di sini adalah sessionnya dan username-nya. Oke, ternyata bisa ketangkap. Username Linuxcare dan password Linuxcare. Yap, ternyata 3 situs tadi lemah dengan serangan SSL. Kita bisa gunakan. Kita coba lagi untuk situs keempat, shopee.com. Oke, ini bukan shopee.com, ini shopee.co.id. Kita coba lagi. Oke. Bisa masuk. Kita akan login. Oke, login di email. Oke, kita cek di sini apakah bisa. Ini adalah session kita. Login, di sini ada ya. Login key-nya linuxcare@gmail.com. Password. Oke, jadi di Shopee ini kita nggak bisa ngeliat passwordnya ya, karena passwordnya di hash, di enkripsi menggunakan hash ya. Mungkin MD5 atau apa, nggak tahu juga saya ini. Tapi yang pasti passwordnya di enkripsinya, jadi kita nggak bisa ngeliat. Oke, so untuk Shopee is oke. Walaupun SSL-nya bisa kita lihat, tapi passwordnya dia di enkripsi lagi, jadi kita nggak bisa ngeliat password, cuma bisa ngeliat email aja. It's good. Kita akan coba lagi ke instagram.com. Oke, kita coba. Ternyata nggak bisa. Nah, nggak bisa masuk. Mungkin langsung diblok oleh web servernya. Ketahuan kalau kita ingin melakukan serangan SSL strip. Ya, karena memang cukup aman situsnya. Oke, yang terakhir kita akan mencoba ke twitter.com. Kita nggak usah pakai .com, kita cari aja pakai mesin pencarian kali aja. Sini kita lihat-lihat. Ya ada ya. Ini udah, kita langsung .com. Oke, kita bisa lihat di headernya ini dia secara otomatis langsung mengalihkan ke HTTPS ya. Jadi SSL strip kita nggak berhasil menyerang Twitter tadi, twitter.com, karena dia langsung merespon dalam status HTTPS. Nah, itu tadi karena ya SSL-nya ketat dan konfigurasinya sangat tepat gitu. Jadi kita nggak bisa main-main. Oke, udah semua situs yang ada di list kita coba. Ya mungkin teman-teman bisa eksperimen sendiri lah, pengen cari-cari situs apa yang bisa kita eksploitasi. Tapi pada intinya seperti itu ya. Jadi memang tidak semua situs yang ber HTTPS atau SSL atau HTTPS itu bisa kita serang menggunakan tool ini.
ya ada beberapa situs-situs yang mungkin memiliki konfigurasi yang lemah gitu, bisa kita serang. Tapi semua ini bukan tentang hasil. Kita di sini belajar konsepnya seperti apa, proses kerjanya seperti apa. Jadi jangan kecewa kalau teman-teman belum berhasil melakukan teknik ini, tapi setidaknya teman-teman sudah paham cara kerjanya seperti apa dan tekniknya seperti apa. Saya sangat menghargai teman-teman yang menghargai proses ketimbang mencari hasil. Oke, kalau ada yang ditanyakan silahkan komen di bawah ini. Kalau kalian suka video ini silahkan like dan share kepada teman-teman kalian. Yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini